Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam saat teduh untuk masuk ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom, Tuhan Yesus berkati. Firman Tuhan mengatakan kasih setianya ada buat kita turun-temurun. Haleluya. Mari kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari kita angkat tangan, kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan harapkan syukur bagimu. Terima kasih Yesus.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Tak putus-putusnya kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan. Dan kasih setia Tuhan sesuai janji-Mu selalu baru setiap pagi buat kami. Tuhan, kami merasakan selama seminggu ini pimpinan Tuhan menyertai kami. Kami tahu Tuhan kami tidak sempurna, tapi kami menyembah memiliki Allah yang sempurna. Kami tahu Tuhan banyak sekali hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pikiran kami, tindakan kami. Tapi pagi hari ini Tuhan kami mau minta ampun sama Tuhan. Sebelum kami masuk dalam ibadah kami, sebelum kami masuk dalam puji-pujian kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa kesalahan kami, baik pikiran, perkataan, perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang baik kami sadari maupun kami tidak sadari. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengampunan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang selalu baru buat kami. Buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Terkhusus buat anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kami semua. Tuhan, kami tahu Tuhan pagi hari ini banyak hal yang akan kami rayakan, kami utarakan, kami puji-puji dan puji syukur Tuhan. Kami boleh merayakan hari ulang tahun Gereja Petra Indonesia yang ketiga. Ketika kami melihat flashback ke belakang, kami melihat bagaimana penyertaan Tuhan begitu sempurna buat kami. Dan tidak ada satu kata pun yang boleh kami katakan ini karena kami. Dan semuanya karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ketika kami mau beribadah di tempat ini, Tuhan tidak melihat jumlah kami. Tapi Tuhan mau melihat hati kami. Tuhan mau mengangkat, mau ada bersama-sama dengan kami, memberkati kami sehingga kami keluar dari ruangan ini dengan berkat yang baru yang daripada Tuhan. Dan dengan keyakinan Tuhan bahwa janji Tuhan ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mendengar Tuhan, ada jemaat Tuhan yang sedang sakit, sedang dalam pergumulan Tuhan dimanapun mereka berada. Mungkin mereka tidak dapat datang ke tempat ini, ke gereja Tuhan. Tapi kami percaya dimanapun mereka berada Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan menyertai mereka dan bahkan Tuhan menopang mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bersuka cita karena itu. Pagi hari ini Tuhan, berkati anak sekolah minggu, remaja, pemuda yang melayani di tempat ini, terkhusus Pendeta Yung Tikyuk yang akan menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu. Sehingga apa yang keluar dari mulutnya boleh berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan apabila ada kuasa gelap, roh jahat yang hendak mengganggu kami pada hari ini, pada kebaktian ini mencoba menarik kami keluar dari kasih-Nya Tuhan, kami bersahati menolak menghancurkannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menang. Terima kasih Tuhan. Kamu serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Serahkan hidup kami bagaikan tanah yang subur yang boleh ditabur. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat dia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari yang terindah adalah ketika kita menjumpai Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Kita mengenal Yesus. Amin. Amin. Lagu ini mengatakan hari yang terindah ketika kita berjumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hati kita. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasih-Nya selalu jadi milikku. Di hatiku ada cinta-Nya, di hatiku ku cinta pada
hari yang terindah. Haleluya. Hari yang terindah ketika ku Dengan siapa? dengan Yesus Amin. menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang diharapkan, kasih-Nya selalu jadi milikku. Di hatiku pada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya, bertumbuh dalam iman kepadanya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Dia. Bapak Ibu, lihat kiri kanan, depan belakang. Bapak Ibu boleh kasih salam. Katakan hari yang terindah ketika engkau ketemu Yesus. Katakan Bapak Ibu, hari yang terindah adalah ketika engkau ketemu dengan Yesus. Haleluya. Karena kasih Allah tidak berkesudahan dan selalu baru setiap pagi. Amin. Bapak Ibu, mari kita tetap berdiri. Kita mau menari dengan sukacita. Karena kasih Allah tidak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Tak pernah berakhir. sekali lagi katakan kasih Allah. Hanya jemaat katakan. Amin. Yes. Katakan dengan sukacita. Sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku
ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Yeay, haleluya. Berikan sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan. Saudara, kalau berikan sorak-sorai jangan tanggung, berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tema hari ini adalah bersyukur dan bertekun. Makanya lagu kita semua mengenai bersyukur, Tuhan. Kita mau selalu bersyukur sama Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun persoalan kita, amin. Karena Dia besar, karyanya sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu, buat karya penebusan-Mu di atas kayu salib buat kami. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kau sungguh besar, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, amin. Yes Lord. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Kau sungguh besar, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib Tuhan. Amin. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hati
Engkau selalu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan, anugerah-Mu Tuhan mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku. Saya berharga di mata-Mu Tuhan, kami berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau katakan, Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Dan Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu seharusnya menjadi bagian kami. Dan kami mau memandang Engkau sepanjang hidup kami. Dan kami mau mengasihi-Mu, memuliakan-Mu dalam setiap hidup kami. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku. Amin. Memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Yes. Thank you Jesus. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari kita angkat tangan kita mau katakan, Kaulah segalanya. Yes Lord, Kau segalanya buat kami di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang. Ini janji kami Tuhan. Biar janji ini boleh dimeteraikan dalam hidup kami. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untuk dapat melihat rencana-Mu indah bagi.
Engkau ada di setiap jalanku Tuhan. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Yes Lord, kami hanya melihat Engkau. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Yes, yes Lord, Engkau segalanya buat kami. Kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Haleluya. Biar ini menjadi isi hati kita yang paling dalam, bahwa Engkau Yesus adalah segalanya buat kami. Dan kami hanya memandang Engkau Tuhan. Kami hanya mau menggantungkan, bersandar penuh hanya kepada Tuhan. Amin. Memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Di dalam hidupku. Yes. Amin. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Haleluya. Hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, mengasihimu Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Amin. Tuhan sudah sepatutnya setiap saat kami mengucap syukur kepadamu.
Namun karena kelemahan-kelemahan kami dan kelalaian kami, ada kalanya kami lupa mengucap syukur padamu. Oleh karenanya Engkau menciptakan momen-momen khusus di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh teringat untuk bersyukur kembali kepadamu. Termasuk pada hari ini ya Tuhan, satu momen yang sangat istimewa bagi setiap kami, khususnya yang berjemaat di Gereja Petra Indonesia. Kami bersyukur hari ini adalah hari di mana kami boleh mengingat kembali perbuatan-Mu yang luar biasa, ajaib di tengah-tengah kami. Oleh karena itu Tuhan, jikalau sebentar lagi kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami boleh benar-benar sekali lagi mentautkan diri kami lebih dekat dan lebih dekat lagi hanya kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Sesang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa dipungkirin kelemahan-kelemahan kita, kelalaian kita, ataupun paling tidak kesibukan-kesibukan kita seringkali membuat kita lalai mengucap syukur kepada Tuhan, karena Alkitab selalu berkata berkat Tuhan itu selalu baru. Dan Tuhan memahami akan hal ini. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada kita semua momen-momen istimewa yang mau tidak mau, yang wajar dan sepatutnya kita bersyukur. Misalnya tanggal 1 Januari, tanggal 25 Desember, dan masih banyak kalender-kalender gereja ini yang membuat kita mau tidak mau, suka tidak suka, sepatutnya kita bersyukur. Dan hari ini adalah momen yang istimewa juga. Karena kita merayakan HUT yang ketiga daripada Gereja Petra. Nah saudara, kalau kita mau flashback sedikit. Saya percaya itu karena pengaturan Tuhan. Bahwa pada tanggal 11 Januari tahun 2022, kita itu mendapatkan surat keterangan tanda lapor. Dan itu berarti kita itu gereja yang ada di bawah binaan Kanwil Jakarta Selatan. Kita ngajukannya sebetulnya pada tahun 2021 gitu kan ya. Tetapi yang kita pikir akan berlarut-larut, ternyata dengan begitu cepat didapatkannya pada tanggal 11 Januari. Sehingga ini menjadi satu momen yang istimewa ketika kita masih dalam suasana tahun baru. Selalu minggu kedua di tempat ini kita akan merayakan sekaligus ulang tahun daripada Gereja Petra. Itu sebabnya kita memakai satu tema bersyukur dan bertekun. Mari kita bersama-sama melihat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 demikian bunyi firman Tuhan. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, kalau dari ayat ini kita bertanya kenapa kita harus mengucap syukur. Ya. Dan itu adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka jawabannya yang pertama adalah karena bersyukur adalah sebuah pengakuan. Bahwa keadaan kita sekarang ini sebagaimana kita ada itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Bukan karena kita. Itu sebabnya kita perlu bersyukur. Orang yang bersyukur pasti ngomongnya apa? Syukur kepada Tuhan. Bukan syukur kepadaku. Artinya ketika bersyukur kepada Tuhan pengakuan. Aku boleh ada sebagaimana aku ada sekarang ini karena Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara tentang hari ini kita berulang tahun yang ketiga dan kita coba men-flashback. Itu betul-betul adalah sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah muncul dalam pemikiran kita, bahkan yang tidak kita rencanakan. Ya kita cuma tahu selangkah demi selangkah, yang jelas itulah yang kita lakukan ke depan, walahu alam, kira-kira begitu. Nah saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita tahu, kalau kita ingat, waktu kita masih di Pecenongan, waktu itu mengambil keputusan untuk harus beli atau apapun ya sebidang tempat untuk dibangun sebagai
gedung gereja. Maka mulailah pengumpulan dana masih di Pecenongan. Setelah dana terkumpul mulai cari, ditemukanlah tempat ini. Oke, dibeli. Pada waktu membeli tempat ini pun sebetulnya masih dalam konteks pokoknya dibeli dulu. Karena ini harganya masih masuk dalam perhitungan. Nanti ke gedung ibadahnya, aula ibadahnya di mana, pokoknya beli dulu. Di luar dugaan ketika beli gedung ini, saudara. Ketika lagi pikir-pikir bagaimana aulanya di mana, didapati ternyata ketika membeli gedung ini ada sebidang tanah yang sebetulnya di atasnya bisa dibuat aula seperti ini. Walaupun harus di lantai 2. Kalau mengandalkan struktur 3 ruko, kebayang enggak berapa banyak tiang? Ini cuma ada 1 tiang tok. Waktu ada beberapa orang datang ke tempat ini tanya saya, Pak Yung ini ruko ya? Iya. Lah kok aulanya enggak ada tiang-tiang? Itulah anugerah dan keajaiban Tuhan atas kita. Kok sayang ya ada 1 tiang? Enggak, bagi saya bukan sayang. Mengingatkan kita bahwa kita harus terus bertopang pada Tuhan. Kalau enggak ada tiang sama sekali kita rasa ini kita yang hebat. Mengingat 1 tiang ini mengingatkan walaupun Tuhan menyertai kita selalu ada tantangan. Nah saudara, kalau kita mau balik yang seperti yang saya katakan, ketika masih di Pecenongan, setelah mengumpulkan dana, kita membeli tempat ini. Mulailah ada proses dibangun begitu ya. Tetapi sebetulnya kita tahu duitnya enggak cukup. Ketika duit hampir habis. Apa itu? Sekretariat. Laku persis. Kalau enggak salah 1 tahun sebelum pandemi. Maaf kata deh ya, telat dikit masuk pandemi. Siapa yang berani membeli sekretariat kita? Dari itulah kemudian DP bisa dilunasin, mulai membangun, mau habis lagi dalam kondisi pandemi mengumpulkan dana dan dapat lagi jumlah yang cukup untuk meneruskan pembangunan. Tapi kita masih punya 1 tabungan. Tanah di mana itu? Cengkareng ya. Ketika hampir habis di dalam rapat majelis dan panitia pembangunan waktu itu saya bilang, kalau ini habis lagi sudah tidak bisa minta lagi kepada jemaat untuk mengumpulkan dana. Lalu ya sudah, konsekuensi majelis minjemin duit tanpa bunga. Sampai kapan? Sampai tanah di Cengkareng terjual. Luar biasa, ketika uang hampir habis, tanah terjual lagi. Dan kita lihat gedung ini sekarang. Kalau bukan anugerah Tuhan, emangnya hebatnya Pak Yung. Kalau bukan anugerah Tuhan, emangnya hebatnya panitia pembangunan. Kalau bukan anugerah Tuhan, memangnya hebatnya siapa? Hanya karena Tuhan. Bersyukur artinya mengakui bahwa adanya kita hari ini bahkan bisa merayakan 3 tahun HUT Petra. Itu karena anugerah Tuhan. Oke lah, katakanlah itu yang tadi kalau punya duit gampang. Sasa ada yang susah di Indonesia ini walaupun punya duit. Izin. Kalau izin usaha gampang. Bahkan tidak punya izin jalan dulu. Setelah didenda, nanti baru urus izin. Biasanya paling pasti dapat. Kemarin maaf saudara, singgung dikit soal yang lagi ngetren. Ada orang berkata demikian. Negara Indonesia ini masih banyak sangkuriangnya ya. Loh kenapa dikatakan demikian? Kok tiba-tiba didapatin ada 30 kilometer pagar yang ada di sekitar pantai Indah Kapuk dan seterusnya. Tahu-tahu 30 kilometer. Lalu demo daripada nelayan berkata demikian. Jangan loh ya, nanti setelah didapatin siapa yang membangun itu, lalu didenda, lalu malah dapat izin. Ada hal yang punya duit mungkin gampang diurus di Indonesia. Tapi yang sulit mendapatkan izin ibadah. Dan puji syukur bulan September tahun lalu kita mendapatkan izin tetap ibadah. Luar biasa sekali itu sebabnya. Mari pada momen seperti ini kita bersyukur dan mengakui bahwa semuanya itu adalah anugerah
Tuhan. Namun saudara, kalau kita lihat ayat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14 pasal 5 ayat 18 tadi dikatakan ucapkanlah syukur dalam segala hal. Yang tadi saya katakan itu relatif semua hal-hal yang positif yang kita senang. Tetapi kalau berbicara tentang yang segala hal itu berarti juga termasuk yang kita kurang suka. Bahkan yang kalau boleh kita menghindarinya. Maka sebetulnya ketika dikatakan mengucap syukur itu artinya adalah satu wujud ketaatan kepada apa saja yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau hal-hal yang positif, kalau waktu ada berkat, kalau waktu ada keuntungan kita mengucap syukur, semua orang bisa. Tetapi sebagai orang beriman yang percaya kepada Tuhan, dalam segala hal kita mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, ketika situasi yang kurang mengenakan, situasi ketika kita meneteskan air mata, kita mengucap syukur. Itu sebuah wujud bahwa kita ini taat kepada apa yang Tuhan izinkan terjadi pada kehidupan kita. Itulah sikap orang yang sungguh-sungguh beriman. Suatu kali ada seorang anak yang masih kecil, anak keluarga miskin tidak punya banyak mainan, maka mainan yang dia punya itu cuma beberapa butir adalah kelereng. Zaman sekarang anak-anak kita tidak main kelereng lagi, cucu-cucu kita tidak main kelereng lagi, mainnya gadget. Tetapi waktu itu zaman 30-40 tahun yang lalu, kelereng bagi seorang keluarga miskin itu mahal harganya. Ada seorang anak hanya punya 7 butir kelereng. Yang dia paling suka 3 butir hilang. Cari, gak ketemu. Karena dia anak sekolah minggu tanya pada ibunya. Bu, ibu kan yang ngajar aku setiap minggu pergi ke gereja dan masuk sekolah minggu. Ibu yang selalu ngajarin aku berdoa. Guru sekolah minggu juga ngajarin aku untuk selalu berdoa dalam segala hal. Ini kelerengku yang paling aku sayang 3 hilang, 3-4 butir. Boleh gak aku berdoa supaya Tuhan bantu saya menemukan kelereng itu? Silakan. Tuhan itu emang urusan soal kelereng toh. Itu pikiran daripada si ibu. Tapi ngomong gak boleh, dia yang selalu ngajarin. Bersandarlah dan nyatakanlah segala permohonanmu kepada Tuhan. Kalau ngomong gak boleh, melawan ajarannya dia sendiri. Tapi ketika ngomong boleh, dia khawatir. Nanti kalau gak ketemu gimana? Terpaksa dia mengatakan boleh. Ya udah ya, mama ikut dukung aku dalam doa ya. Aku yang berdoa. Dengan doa seorang anak yang sederhana. Tuhan Yesus, kelerengku yang paling aku sayang 3 butir hilang. Tolong dong bantu aku waktu aku mencari bisa menemukannya. Dalam nama Yesus, amin. Anaknya amin, sukacita. Karena percaya nanti kelerengnya ketemu. Ibunya dak-dikduk hatinya. Ibunya mulai mengamati. Setelah berdoa anak itu cari, tidak ketemu. Hari kedua masih cari, nggak ketemu. Ibunya mulai pikir-pikir, dia mau konsultasi sama pendeta nih. Nanti kalau nggak ketemu jawabannya harus apa. Hari keempat, hari kelima dia tidak lihat lagi anaknya mencari kelereng. Oh pikir dia sudah ketemu nih. Tapi kok nggak ngomong sama ibunya. Akhirnya ibunya yang penasaran lalu tanya, anakku, gimana setelah kamu berdoa cari-cari kelereng ketemu enggak? Saudara mau tahu apa jawaban dia? Enggak mah, enggak bu, tapi Tuhan sudah kasih aku sejahtera. Menerima kenyataan bahwa kelerengku tinggal 4 saja. Itulah artinya mengucap syukur dalam segala hal. Sekalipun yang dia minta, yang dia mohonkan, dia Tuhan tidak kabulkan, tetapi dia tetap bisa bersyukur dan mengatakan, tidak apa-apa ibu, tidak apa-apa mami. Tuhan sudah kasih aku rasa rela kehilangan 3 kelereng yang paling aku suka. Haleluya. Ibunya akhirnya ikut lega. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika
pasal 5 ayat 18 minimal ada 2 poin. Mengucap syukur artinya wujud pengakuan. Segala sesuatu yang ada pada sekarang kita ini karena anugerah dan kasih Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal artinya siap taat kepada semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita sekarang kemudian melihat ayat yang lain. Yang kedua sudah saya sebutkan ya. Sekarang kita melihat ayat yang lain. Ayat yang ke Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Demikian bunyinya. Jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi hal yang ketiga, mengucap syukur berarti mendekatkan diri dan berserah pada pemeliharaan Tuhan. Nah saudara, ternyata kalau melalui ayat ini kita boleh mengatakan kekhawatiran dan pengucapan syukur itu bertolak belakang atau berlawanan. Ketika kita khawatir, pasti kita tidak bisa mengucap syukur. Tetapi pada waktu kita mengucap syukur, menghilangkan kekhawatiran kita. Karena mengucap syukur artinya adalah mendekatkan diri pada Tuhan dan berserah pada pemeliharaan dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya dikatakan ucapkanlah syukur. Dan ketika kita mengucap syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mengucap syukur karena tadi pada poin yang kedua dikatakan ketaatan kepada apa yang Tuhan izinkan terjadi. Maka mengucap syukur adalah menyerahkan diri Tuhan, selanjutnya engkaulah yang pimpin. Dan biarlah di dalam Kristus Yesus oleh pemeliharaannya damai sejahtera yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiran kita sehingga hilanglah kekhawatiran atas hal-hal yang tidak kita inginkan yang sedang terjadi. Orang yang terus-menerus dikit-dikit khawatir berarti sebetulnya belum menyerahkan diri supaya pikiran dan hatinya dikuasai oleh damai sejahtera dan pemeliharaan dalam Kristus Yesus. Itulah artinya mengucap syukur. Yang pertama, mengakui bahwa apa yang terjadi hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Yang kedua, wujud ketaatan. Menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan yang ketiga, wujud penyerahan diri dan mendekat kepada Tuhan. Itulah mengucap syukur. Nah sekarang saudara-saudara, mari kita melihat Yakobus pasal pertama ayat 3 dan keempat yang berbunyi demikian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Serta tidak kekurangan apapun. Nah saudara, hasil daripada iman yang sejati itu adalah ketekunan. Itu sebabnya tadi dikatakan sebab ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Maka jikalau imanmu itu kurang asli, kurang baik, atau kurang kuat, ketika diuji menghasilkan ketekunan enggak? Enggak. Tetapi ketika imanmu didasarkan pada dasar yang benar, imanmu itu udah kuat, kamu mendapatkan ujian, kita mendapatkan ujian, justru menghasilkan ketekunan. Jadi ketekunan itu adalah hasil daripada atau buah daripada iman yang benar dan sehat. Nah, ketika kita ini mempunyai iman yang menghasilkan ketekunan, itu berarti teguh, setia, tidak mudah patah semangat dan menyerah, itu artinya tekun. Dan kedua, kalau kita lihat lagi, biarlah ketekunanmu itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun.
Berarti melalui ketekunan karena dihasilkan dari iman yang benar, proses Tuhan membentuk kita itu tidak mandek. Kalau kita tidak tekun, karena kalau saya mengalami sedikit kesulitan, ya sudahlah menyerah deh, mandek deh, tidak terusin deh. Maka proses Tuhan membentuk kita itu akan tidak berlangsung. Tetapi kalau kita tekun, maka pembentukan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam diri kita itu terus berlangsung dan hasilnya menjadi baik adanya. Maka melalui Yakobus pasal 1 ayat 3 dan 4 ini paling tidak kita melihat dua hal tentang apa itu bertekun. Hasil daripada iman yang benar. Sehingga membuat kita tidak mudah patah semangat dalam segala kesulitan dan tantangan yang kita hadapi. Kita terus berani, terus bersandar pada Tuhan, mencoba dan mencoba. Dan hal itu berarti kita ini menyerahkan diri untuk dibentuk oleh Tuhan. Saudara, sejujur-jujurnya saya secara pribadi pun pernah berpikir setelah gedung ini jadi langsung dah penuh. Puji Tuhan tidak langsung penuh. Sehingga saya menghasilkan ketekunan di dalam diri saya untuk minimal terus berdoa, Tuhan kok begini, Tuhan kok begini. Tapi tidak patah semangat sih. Kalau begitu minggu kedua setelah pakai gedung ini penuh bahkan meludak. Langsung kita semua tepuk tangan, tepuk dada. Wow, hebat nih ya. Puji Tuhan. Kita menyadari taat pada Tuhan. Menyerahkan diri dipakai oleh Tuhan. Bukan berarti tanpa tantangan. Yang terutama kalau mau jujur, Tuhan membentuk setiap kita. Itulah sebabnya kita perlu ketekunan. Mari saudara sekarang kita melihat lagi. 1 Korintus pasal 15 ayat 58 demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Maka yang keempat saudara, yang ketiga daripada poin bertekun. Bertekun berarti giat dan melayani. Kalau tidak giat, tidak selalu berhenti melayani, itu namanya tidak tekun. Ada seorang setelah lulus universitas S1, dia mulai cari kerjaan. Dia apply satu tempat, lalu nunggu. Beberapa minggu kemudian belum ada jawaban. 3 bulan kemudian tidak ada jawaban. Ditanya oleh ayahnya, kok kamu diam saja? Aku sudah bertekun Pak. Aku sudah apply satu perusahaan. Tapi sampai sekarang belum dapat jawaban. Itu namanya bukan bertekun, itu namanya malas. Cuman apply satu kok. Yang namanya bertekun di sini tidak ada jawaban, cari yang lain lagi. Di sini tidak jawaban, cari lain yang lagi. Demikian seterusnya. Bertekun itu artinya apa? Giat bekerja dalam pelayanan. Itu sebabnya dikatakan karena itu saudara-saudara kekasih berdirilah teguh jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bertekun dalam tantangan yang dihadapin. Setia dalam pelayanan kita walaupun tidak gampang. Itu yang namanya bertekun. Dan yang keempat saudara. Bertekun berarti taat melaksanakan rencana Tuhan. Serta percaya pada kuasa Allah yang mampu menggenapkan rencananya. Itu sebabnya dikatakan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tetapi bukan berarti karena mengandalkan kuasa Tuhan harus besok langsung jadi. Itu sebabnya perlu bertekun. Terus giat walaupun menghadapi tantangan. Karena kadang-kadang bisa begitu lama. Bahkan kadang-kadang bukan pada masa kita. Saya tidak berani kasih contoh yang di gereja ini karena ini baru 3 tahun. Tetapi saya mencoba kasih contoh yang di Atalia. Waktu menghadapi tantangan-tantangan terus begitu ya. Saya mengatakan mungkin waktu itu sih yang ngomongnya saya begini. Waktu Atalia ini berhasil. Saya sudah di surga jadi saya lihat dari surga di sampingnya Tuhan.
Kalau kalian masih ngomel-ngomel terus, kalau belum berhasil saya ngomong Tuhan tuh. Mak Yayasan Atalia pada cengeng semua. Tapi puji syukur sih ya sampai sekarang saya masih hidup. Tetapi yang saya mau katakan Yayasan Atalia waktu itu apa? Kadang-kadang kita ini harus bertekun dan hasilnya belum tentu kita lihat. Kalau mau jujur, bahkan Tuhan Yesus pun ketika dia naik ke surga, sudahkah dia memetik hasil daripada buah pelayanan dia yang luar biasa, yang mencucurkan darahnya di atas kayu salib? Belum. Ketika murid-murid Yesus satu persatu setia melayani, bahkan satu persatu martir, apakah mereka sudah mendapatkan hasilnya? Belum. Tetapi mereka ada ketekunan dan mereka percaya jerih lelah dalam Tuhan tidak sia-sia. Puji syukur. Mari kita yakin, jikalau kita flashback bahwa Tuhan dengan begitu ajaib membuat kita boleh ada pada hari ini kita ada. Sekalipun kita sekarang ini mengalami tantangan dan kesulitan, mungkin saja pada generasi yang akan datang, bahkan generasi cucu-cucu kita, baru waktu itu pekerjaan Tuhan dinyatakan secara luar biasa. Nah, kenapa harus begitu? Siapa tahu kalau sukses pada zaman kita jadi sombong. Itu sebabnya Tuhan tidak mengizinkan Musa masuk tanah Kanaan. Sekalipun betul bahwa dikatakan karena dosa-dosa daripada Musa, maka Musa tidak boleh masuk tanah Kanaan. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat dari sisi lain, bukankah kasih anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan itu tidak terbatas. Dosa Musa ada dosanya, iya. Tapi Musa sudah minta ampun. Dia minta belas kasihan Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan tidak, engkau tidak boleh masuk tanah Kanaan. Saya percaya ada sisi positifnya. Supaya minimal Musa tidak jatuh untuk kedua kalinya. Kalau dia yang berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dia juga yang berhasil membawa Israel masuk dan merebut seluruh tanah Kanaan. Maka di seluruh sejarah Israel hanya satu orang tok yang namanya boleh disebut Musa, dan tidak ada yang lain. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan anak bawang kemarin sore yang cuma seorang pekerja rodi yang tidak punya kepandaian, sangat jauh, sangat jomplang dengan Musa. Musa menguasai seluruh ilmu pengetahuan pada waktu itu karena dia dibesarkan di tanah. Yosua siapa? Sejak kecil dan mulai bisa bekerja, dia cuma menghadap perabotan-perabotan tukang bangunan. Tetapi kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri Yosua sama ajaibnya dengan kuasa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan Musa. Bertekun berarti taat melaksanakan rencana Tuhan. Percaya bahwa kuasa Allah itu akhirnya mampu menggenapkan rencananya sekalipun belum tentu pada saat kita melayani. Itu artinya bertekun. Kalau pasti tahu nanti kita berhasil, lalu kita tekun, itu semua orang iyalah. Tetapi kadang-kadang memang harus diakui. Melayani Tuhan. Tuhan izinkan seolah-olah tidak ada hasilnya. Tetapi yang seolah-olah tidak ada hasilnya itu sebetulnya tetap ada di dalam rencana Allah. Itu sebabnya dikatakan karena itu saudara-saudaraku yang kekasih berdirilah teguh. Jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi hari ini dengan tema bersyukur dan bertekun kita mengingat 7 poin. Saya sengaja pilih 7 poin karena ini angka sempurna untuk orang Kristen. Yang pertama, bersyukur itu berarti mengakui anugerah Tuhan. Yang kedua, bersyukur itu artinya wujud ketaatan.
menerima semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bersyukur itu berarti mendekatkan diri pada Tuhan, berserah pada pemeliharaan dalam Kristus Yesus. Bertekun, itu artinya yang keempat, adalah teguh, setia, tidak mudah menyerah. Yang kelima, bertekun berarti serahkan diri dibentuk oleh Tuhan. Yang keenam, bertekun, bergiat, bekerja dan melayani. Dan yang terakhir, yang ketujuh, bertekun artinya percaya Tuhan yang Maha Kuasa merencanakan apa yang direncanakan pasti tergenapi. Puji syukur, hari ini rencana Tuhan pada GPI sudah tergenapi 3 tahun. Tahun keempat apa rencana Tuhan pada gereja kita? Mari kita bertekun, giat dan bersyukur dalam pelayanan kita. Nanti tahun kelima apa rencana Tuhan pada GPI? Kita masih belum tahu, tetapi tugas kita bersyukur dan bertekun. Sampai kapan? Seterusnya. Generasi demi generasi. Amin. Mari kita bersama-sama mensyukuri semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita ini dengan menaikkan pujian pengharapanku gitu ya. Bait yang pertama saja. Bait pertama saja kita menyanyikan bait. Saja yang mati atas Golgota, Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepah dosaku, Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Mari kita berdoa. Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami, tetapi hanya berharap dan bersandar pada kuat kuasa-Mu. Kami boleh ada sekarang ini. Ketika oleh gerakan-Mu juga ya Tuhan, kami mengambil tekad untuk membangun gedung gereja di tempat ini dan Engkau sudah menyertainya. Kedepan ya Tuhan, apa yang akan terjadi, kami mau senantiasa bersyukur dan bertekun. Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri dengan segenap umat percaya sepanjang zaman. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Silahkan duduk. Mari kita berdoa sebelum kita mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kita pada hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu mengakui segala sesuatu yang ada pada kami itu semata-mata karena anugerah dan berkat-Mu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami di dalam ibadah pada pagi hari ini mau menyisihkan sebagian daripada berkat yang sudah Kau berikan kepada kami untuk kami kumpulkan sebagai rasa syukur kami. Biarlah apa yang kami kumpulkan ini boleh oleh hikmat bijaksana yang juga Kau berikan kepada pengurus-pengurus gereja di tempat ini, dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Yang mohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dia membelaku. Membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Yang pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dia menyediakan. Yang menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan berhak. Sungguh bahagia bila percaya Dia. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapan. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat pada pagi hari. Tuhan, ada banyak hal yang di dalam Engkau kami harus merencanakan. Baik rencana kami pribadi lepas pribadi, maupun rencana gereja ini ya Tuhan,
bagaimana kami harus terus giat melayani dan mewujudkan rencana-Mu, itu harus kami terus-menerus lakukan. Namun ada hal-hal yang kami tidak dapat duga. Ada banyak orang ya Tuhan yang kadang-kadang dikejutkan oleh satu keadaan dan realita. Ternyata di dalam dirinya ada penyakit yang sangat serius yang begitu diketahui sudah dalam tahap yang amat mengkhawatirkan. Ada banyak orang yang merencanakan ini dan itu tetapi tiba-tiba dikejutkan oleh satu kecelakaan dan bermacam-macam yang lain ya Tuhan. Di dalam kondisi seperti ini kami sekali lagi berdoa. Sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalaupun terjadi peristiwa-peristiwa yang mengejutkan seperti itu. Berikanlah kepada kami ya Tuhan ketaatan untuk menerima semua yang Kau izinkan terjadi karena kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu bagi kemuliaan-Mu dan bagi kebaikan anak-anak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami pun bahkan percaya melalui peristiwa-peristiwa yang seperti itu, Engkau sedang menguji iman seseorang untuk menjadi iman yang benar, bahkan menghasilkan ketekunan dan lebih dekat kepadamu. Tuhan, kepada jemaat-Mu di tempat ini, atau yang seringkali beribadah di tempat ini, jikalau ada yang mengalami peristiwa-peristiwa seperti ini, kami percaya ya Tuhan, ujian-Mu, pencobaan yang Kau izinkan dialami olehnya tidak melampaui kekuatan imannya. Oleh karena itu Tuhan, teguhkanlah mereka yang tiba-tiba mendapati berita di dalam dirinya ada penyakit-penyakit tertentu. Yang mengalami kesulitan-kesulitan yang seolah-olah pangkat dan patah semangat ya Tuhan. Biarlah melalui firman hari ini diingatkan. Di dalam Engkau selalu ada pengharapan. Jerih payah di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan, hamba-Mu tidak mungkin sebut satu persatu apa yang menjadi kebutuhan jemaat-Mu di tempat ini. Tetapi hamba-Mu percaya Engkau Allah yang sempurna. Yang melihat dalam pikiran kami, bahkan sampai ke kedalaman hati kami. Dan Engkau adalah Allah yang bukan saja tahu dan melihat, bahkan menyediakan yang lebih baik daripada apa yang dapat kami minta. Karena seringkali apa yang kami minta hanya pemuasan keinginan kami semata. Tetapi yang Kau sediakan adalah yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh berdoa seperti ini untuk saudara-saudara seiman kami. Dan sekarang ya Tuhan, di dalam satu keyakinan Engkau adalah Allah kami, Bapa surgawi kami, itu sebabnya kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan dan pemeliharaan Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Silahkan duduk. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih, bersyukur buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah terlibat sehingga gedung ini bisa terjadi, karena ini semua karena kita semua. Dari kita, untuk kita, dan pada Tuhan Yesus kemuliaan bagi selama-lamanya. Bapak Ibu, sebentar kita akan melihat kesaksian dari teman-teman B1. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, saya kemarin siang saya diundang karena kita menjadi bagian dulu, kami bergereja, saya pribadi dari kecil bergereja di GKI Nurdin, lalu mereka juga akan membangun gedung baru. Bapak Ibu bayangkan mereka perlu waktu 7 tahun untuk dapat izin pembangunannya saja. Apply dari tahun 2017 baru selesai 2024. Tapi kita bersyukur Tuhan berikan hadiah buat kita sehingga kita boleh menyelesaikan semua dalam waktu 1 tahun, 2 tahun maksimal. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi bersyukur buat Tuhan Yesus. Teman-teman B1. Sudah melewati 20 tahun. Jikalau kita ada sampai hari ini, sebagaimana itu semua dan
Gereja Petra Indonesia telah mendapatkan pujian untuk ibadah secara penuh. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Dan kita tahu semua bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Buat karyamu, buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Buat segala hal yang tak ku mengerti, dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Berata, harusnya kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Kita sudah diberi bangunan gereja yang demikian bagusnya. Tapi Mak ingat waktu pembangunannya, waduh sulitnya, sulit sekali. Karena waktu itu kan masa pandemi COVID.
sangat sulit untuk bekerja, harus pakai masker. Udah gitu harus jaga jarak. Udah gitu kalau ada yang sakit, waduh, harus isolasi sendiri, harus isolasi di rumah. Tapi Tuhan itu mah baik sekali, menolong sampai pembangunannya selesai. Dalam 3 tahun, gereja ini dapat terselesaikan, demikian juga dengan izinnya, sehingga kita bisa tenang beribadah di sini. Buat aku, Petra itu hampir kayak second home. GPI itu sudah menjadi rumah kedua bagi saya dan tempat saya bertumbuh, terutama untuk iman saya. Aku merasa aku banyak bertumbuh di sini dan aku juga merasa aku paling nyaman selain di rumah ya di Petra. Belakangan ini saya sering di KW ikut nyanyi, singer, grup gitu loh. Saya suka nyanyi, suka bikin renungan. Saya bersyukur Tuhan mempercayakan saya juga untuk bisa menjadi singer dan juga WL baru-baru ini. Kedepannya mungkin tahun 2025 ya saya ingin lebih lagi giat ya. Sebagai jemaat yang telah dibina bertahun-tahun, ya harusnya kita semua jemaat Tuhan tuh memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Pastikan Tuhan memberikan kita semangat untuk itu, dan kemampuan itu pasti diberikan gitu. Mungkin banyak yang kita mesti tingkatkan dalam dalam gereja itu, bahwa bagaimana gereja ini bisa menarik untuk generasi yang lebih muda gitu, karena kan mereka generasinya beda sama saya kan udah generasi orde lama lah gitu ya, atau orde baru gitu, orde tahun 60-an gitu. Yang sekarang orde tahun 2000-an, bagaimana caranya menarik mereka gitu. Itu sih yang perlu kita pikirkan. Pekerjaan kita juga untuk Tuhan juga ya, karena kita bekerja kan dilatih untuk melakukan hal yang untuk Tuhan. Jadi kita bekerja itu tetap kita seperti Tuhan yang suruh gitu loh. Saya memiliki kerinduan untuk banyak anak muda gitu ya, masih belum pelayanan. Tapi saya percaya Tuhan pasti memberikan dan juga akan mendorong kita supaya kita mau pelayanan lah untuk bersama-sama maju di dalam Dia. Jadi kerinduan saya bagaimana gereja Petra tuh bisa menjadi berkat, terutama buat sekeliling dulu ya, dan untuk banyak anak muda. I plan to continue to contribute even more for this church, and in the hopes that we can all bring in more people to the church and revitalize LSF. Aku berharap Petra terus bertumbuh, whether dalam jemaatnya, tetapi juga dalam spirituality jemaatnya. Berharap saya mampu berkontribusi lebih, terutama untuk LSF, di mana banyak banget talenta-talenta dari anak muda yang mungkin akan bisa dipakai untuk mengembangkan GPI ini. Happy birthday Gereja Petra Indonesia. Happy birthday Petra. Happy birthday untuk Gereja Petra Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.
berarti kita memuliakan namanya. Berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Thank you B1. Kita akan memotong kue ulang tahun. Seperti biasa, ulang tahun harus ada kue katanya. Dan dari dulu sampai sekarang kuenya ini terus nih, katanya kue jadul. Namanya kue jadul, kue yang paling enak. Saya undang Pendeta Yung sebagai gembala sidang kita. Saya undang ketua majelis. Dan ada perwakilan dari jemaat, saya undang Ibu Rismi, bisa hadir. Dan sebelum kita potong kue, kita mau nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun kami ucapkan padamu. Ucapkan padamu selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan Raja kita. Padamu. Saya undang B1 juga boleh maju di depan, semuanya B1. Seluruh hamba Tuhan boleh maju ke depan juga. Ayo. Pada Yesus Kristus, Tuhan Raja kita. Kami mengucap syukur. Pendeta Yung bisa. Oh, doa dulu ya. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh anugerahkan untuk gereja kami. Kami melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Setelah sekian lama Tuhan boleh memberikan hadiah untuk kami bisa beribadah dengan nyaman, yaitu gedung gereja ini. Kami melihat bukti nyata kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk komunitas yang Tuhan terus tambah-tambahkan. Dan kami boleh melihat bagaimana Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan Gereja Petra Indonesia. Bahkan Tuhan berkati lebih lagi. Dan kiranya Tuhan, dalam usia yang Tuhan tambahkan ini, kami boleh berserah kepada Tuhan.
agar Engkau Allah yang terus menyertai gereja kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pendeta Yung boleh tiup lilin dan potong kuenya. Bu Rismi sama-sama. Wow. Potong kuenya. Nanti Bapak Ibu kebagian. Walaupun mesnya sedikit, nanti kita sama-sama bagi semuanya. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita pulang, ada lagu yang mengatakan, all my life, you have been faithful. Meskipun saudara nggak setia, Tuhan Yesus setia buat saudara. Pertanyaannya, apakah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dan dengan segenap akal budi? Amin. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, yes you are. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire, darkness now. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Yeah! All my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh yeah! All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Selamat ulang tahun Gereja Petra Indonesia. God bless you all. Silakan bersatu dulu Bapak Ibu. Setelah itu ada makanan yang sudah disediakan di basement. Bapak Ibu bisa turun ke bawah.